Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue akan masak sesuatu yang super healthy dan easy. Ini buat apa sih tujuannya? Karena hari ini gue mau mengundang salah satu Muay Thai trainer atau Muay Thai coach, dan juga dia seorang makeup artist, dan dia tuh udah lumayan terkenal ya sekarang. Jadi dia request juga makanan sehat untuk jaga dietnya dia. Kira-kira kita mau masak apa? Penasaran gak guys? Ayo kita mulai ya. 네가 좋아하던 와인과 선물을 준비했겠지. 기뻐할 너를 상상하며 근데 왜 이런 생각을 하면서 너를 추억만 하게 된 건지. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. 어쩌다 너와 나 이렇게 잊혀진다면 다시 사랑할 수 없을 것 같아. 그날의 나는 내게 너무 낯설었겠지. 내 맘과 다르게 너에게 상처를 줬으니. 사랑한다는 말로도 부족했던 너에게 내가 너무 잘못한 것 같아. 너와 나의 다른 생각이 결국엔 우리를 서로 갈라서게 만들었어. 근데 왜 이런 얘기를 하게 된 건지 난 모르겠어. 어쩌다 너와 나 왜 이렇게 끝난 건지. 너를 기억하면 난 가슴이 아파와. Halo guys, welcome back. Kita temanya udah sesuai sama yang tadi ya. Udah ada gloves, udah ada padding. Jadi hari ini kita mengundang siapa? Mbak Alexandra Kartika. Dia sebagai Muay Thai coach yang lumayan terkenal di Indonesia. Enggak sih, padahal biasa aja. Jadi sebagai yang dijanjikan ya, gue sudah membuat makanan sehat buat dia karena dia coach untuk maintain dietnya dia, biar dia bisa full of protein sama vitamin. Jadi ini ada meatballs and vegetables. Boleh dicoba dulu sebelum kita mulai berbincang-bincang. Oke, ini sama nggak sama yang biasa dipesan? Agak beda dong. Apa tuh bedanya? Bedanya Beda itu pakai saya kasih. cinta. Lala, aku butuh asupan love. Kok jadi bucin? Ih bucin kamu, sedih aku. Lebay ih gitu. Tapi emang enak. Aku malu. Ini enak deh. Ini beda kan? Apa bedanya? Nggak, maksud gue secara ingredients bedanya. Ingredientsnya beda karena sausnya udah gua sudah gua improve lagi dengan resep-resep dari otak gua yang cemerlang ini. Enggak lah, bercanda. Jadi intinya ya itu sausnya udah diimprove juga. Enak. Dan dagingnya juga berbeda. Dan sayurannya semua fresh, kayak maksudnya nggak gua macem-macemin lagi, biar lebih vitaminnya nggak hilang lah gitu. Intinya fibernya tetap ada, seratnya tetap dapat. Itu yang diperlukan. Yes. Yang sausnya enak kan? Oke. Jadi gini, pembicaraan hari ini sih kita akan berbicara seputar Muay Thai aja. Meskipun Mbak Alexa ini juga adalah salah satu makeup artist yang sudah tersohor juga kan? Amin. Kita aminin aja ya guys. Oke. So boleh nih kenalin diri dulu. Boleh perkenalan diri dari Instagramnya, pekerjaannya apa, dan beberapa lama bekerja seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama gue. Orang biasa ada yang manggil Tika, ada yang manggil Lexa sebenarnya. Jadi kalau Tika itu lebih ke nama dari orang rumah ya. Terus cuman sejak akhir-akhir ini, sejak ada job makeup, hairdo sama Muay Thai, orang lebih kenal Lexa gitu, karena mungkin pertama nama Instagram makeup gue tuh coret-coret Lexa. Dan gue sengaja milih nama Lexa karena mungkin
namanya nggak banyak dipakai ya di Indo, jadi orang bisa lebih gampang ingat sebenarnya sih kayak gitu. Kalau Tika kan udah banyak kan, awalnya sih gitu. Oke. Terus apa tadi, pertama kali ya? Ya pertama Kali kalau Muay Thai sih sebenarnya belajar dari 2015. Nah, udah lumayan ya, udah 5 tahun ya? Udah 5 tahunan, cuman kalau mulai ngajar itu di 2016. 2016. Jadi ini biasanya ngajarnya apa nih? Community atau private atau semuanya? Awalnya itu pertamanya di 2015 akhir itu bikin komunitas dulu gitu. Jadi karena dulu kan Sasana nggak sebanyak kayak sekarang kan gitu. Jadi baru Sasana juga masih sedikit. Terus Sasana tempat gue latihan itu tutup karena renovasi. Tapi renovasinya itu ternyata lama, 1 tahun. Nah akhirnya gimana caranya kita tetap bisa latihan. Dan di Jakarta Barat waktu itu juga belum terlalu banyak. Jadi akhirnya coba bikin komunitas. Tapi konsepnya ini karena komunitas kan memang bukan profit oriented, jadi bukan untuk cari uang, tapi lebih untuk cari teman punya hobi yang sama kayak gitu. Nah pas nawarin ternyata ada trainer yang mau buat join. Pertamanya sih kayak gitu, jadi kita belajar buat coaching pertama kali juga sama si trainernya ini. Oke. Gitu. Nah itu kenapa sih dari sekian banyak olahraga nih, kan kita ada basket, ada badminton, ada berenang, kenapa nih pilihnya Muay Thai? Saya memilih semua sebenarnya. Apa karena emang strong ya? Enggak sih, jadi kayak karena basicnya kan gue emang suka olahraga kan, kayak dari kecil udah tenis lapangan, terus udah renang tuh dulu karena gue asma, jadi disuruh dokternya renang awalnya begitu, itu udah dari umur 3 tahun. Jadi emang dari kecil olahraga basket, futsal, ya semuanya iya. Cuman kenapa mungkin Muay Thai jadi kayak bisa dibilang jadi kayak income-nya gue sekarang? Karena sebenarnya dibilang unexpected juga bisa dibilang gitu ya. Karena kayak pas awal-awal Muay Thai tuh teman-teman langsung bilang tolong ajarin dong, mau nyobain, tapi dia nggak mau di Sasana. Terus awal-awal kan gue bilang, tapi kan gue bukan trainer gitu, nggak apa-apa, cuma pengen cobain aja. Pertamanya kayak gitu, terus dari 1, 2, 3, lama-lama kok banyak. Nah makanya akhirnya diseriusin, jadinya ikut seminar kayak gitu kan, suka banyak tuh yang tentang defense lah, terus untuk teknik coachingnya sendiri. Nah akhirnya ngikut gitu supaya apa yang gue kasih ke orang itu juga nggak salah gitu. Pertamanya kayak gitu sih. Jadi akhirnya udah dapat certified coach nih sekarang. Wah asik, gila, amin. Pengen sih ambil yang di Thailand sebenarnya. Cuman ke Thailand? Iya. Cuman emang ya itu mesti lama sih latihannya, kayak ada yang kayak kemarin gue ambil di salah satu trainer di salah satu camp. Dia tuh di sana 2 tahun untuk nyelesain dia punya program gitu. Jadi kayak emang gak main-main dan berat banget, maksudnya kayak bener-bener orang yang dedikasi di situ. Itu tapi untuk Muay Thai atau buat MMA fighter gitu sih? Itu Muay Thai. Khusus. Wah, tapi bisa bonyok-bonyok itu kayaknya. Oh iya, itu iya. Nggak sanggup kayak waktu itu dia cerita sih, sekedar sharing gitu, kayak pagi itu pemanasannya dia itu lari 10 kilo. Itu pemanasan doang. Jadi setelah kita lari 10 kilo itu baru masuk ke latihan yang kayak padding dan segala conditioning, itu baru setelah itu. Itu kayak setelah 10 kilo. Jadi bayangin kalau kita kayak abis itu kan car free day lari itu gitu. Setiap hari tuh? Ya, setiap pagi. Itu kayak, tahu nggak annual competition di sekolah gua dulu? 1 tahun sekali. Itu gua suruh setiap hari, gua bisa. Makanya mampus iya. Aduh. Makanya gila sih. Gila. Berarti Muay Thai juga termasuk hobi lu lah ya? Hobi banget gitu, atau emang karena buat cuan duit juga gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Jadi soalnya kalau misalkan dibilang gue nggak hobi banget, tapi kan gue mesti invest kayak sarung dan segala macam. Oh iya. Gue tuh kalau gue nggak suka, terus gue mesti invest segitu, gue pasti akan hitung-hitungan jatuhnya. Betul. Gitu. Cuman kalau ini kan kayak komunitas sendiri kan kayak latihannya tuh gratis setiap minggu. Jadi kayak dengan orang mau datang jauh-jauh, ada yang dari Gajah Mada, Pamulang, Tangerang, datang ke Kebonjeruk gitu buat latihan jam 7 pagi setiap hari Sabtu. Itu kayak gue seneng banget sih, walaupun misalkan nggak ada uangnya, nggak ada gitu. Income gitu ya. Berarti termasuk lah memang seminggu sekali buat hobi aja lah gitu, emang have fun. Oke, terus untuk di masa pandemi kayak gini nih, kan nggak boleh ketemu orang ya, agak susah lah. Maksudnya kalau untuk komunitas kayak itu enggak. Ya kayak komunitas gitu kan nggak boleh kan
social distancing, nggak boleh lebih dari 5 ya. Terus kan biasanya juga lu suka latihan private di rumah juga kan. Itu gimana nih sekarang cara ngajarin nih kalau masa begini nih? Sebenarnya gue baru mulai coaching lagi itu Sabtu kemarin. Gitu, jadi pakai masker udah pasti, sama pakai face shield. Karena takutnya kan droplets kalau dia keringetan dan misalkan dia air liur segala macam kan bisa nyiprat gitu. Jadi pakai itu sih. Tapi nggak berani. Oke, baik. Pacai. Terus abis itu ya paling gitu sih. Cuman kalau komunitas belum. Karena kan ada yang aturan dari Kemenkes, kalau buat grup itu maksimum 5 orang ya. Iya, terus 5. Udah gitu kan sebenarnya kayak untuk olahraga yang high intensity, kalau kayak gini udah pasti high intensity kan. Iya. Nggak boleh pakai masker kan. Jadi Betul. mesti bener-bener jaga jarak banget. Ya udah, itu yang agak repot sih. Apa lu nggak coba online coaching gitu? Maksudnya dengan mengambil biaya tapi online coaching. Nah, online coaching ada juga. Jadi online coaching ini tapi bukan Muay Thai ya. Kita ngomongnya Muay Fit. Jadi kayak istilahnya kayak kan ada Zumba kayak gitu-gitu. Nah, kalau ini Muay Fit. Jadi gerakan-gerakannya tuh gerakan bela diri. Tapi campur kayak burpees, squat kayak gitu-gitu. Nah, itu biasanya orang ngambil berbayar. Sebenarnya murah banget sih, dan ambil programnya tuh kayak langsung sebulan. Jadi diaturin makanannya, terus nanti diaturin menu latihan. Jadi latihan sama gue sendiri tuh seminggu 2 kali. Di luar itu gue ada kasih menu lagi buat dia latihan sendiri. Itu ada gitu. Berarti itu pakai online juga ya? Itu pakai Zoom. Oke, baik. Lalu nih kan kan gue lagi pengen turunin berat badan nih ceritanya, dan pasti banyak lah orang-orang yang pengen nurunin berat badan, apalagi lagi masa pandemi gini kan pada di rumah aja, pada makan melulu, olahraga pasti males, pikiran ya udahlah mumpung lagi begini gue di rumah istirahat, tidur aja, banyakin istirahat gitu. Terus tiba-tiba gue harus kurus, tiba-tiba dang ke kanan, terus muter timbangannya pecah loh. Mohon maaf. Hati-hati, kira-kira kalau makan ya. Nah, kira-kira nih Muay Thai bisa nggak sih buat diet, buat kurus gitu, dan kayak maksudnya kan pasti kan selain Muay Thai kita kan juga harus jaga makan juga nih. Nah, kira-kira nih udah gitu Muay Thai berapa jam sehari gitu lah biar bisa dia cepet lah gitu loh. Dan berapa bulan sih berapa kilo targetnya dalam 1 bulan rata-rata normalnya? Oke, ini sebenarnya pertanyaan yang sering banget dilontarkan orang ya. Olahraga ini bisa ngurusin apa enggak? Intinya semua olahraga itu bisa buat ngurusin badan. Tapi balik lagi, kalau kita ngomongin kebetulan kan gue juga ada kenal sama beberapa atlet dan beberapa nutritionist, dan semuanya itu satu kata. Maksudnya apa? Jadi kayak intinya adalah semuanya itu dari pola makan. Jadi percuma mau olahraganya kayak gue yang setiap hari, mau yang jor-joran Muay Thai bisa sehari 3 kali, makannya jorok, percuma, jadi nggak akan turun gitu. Jadi itu kombinasi dari nutrisi hariannya kalian, terus tidurnya juga itu jamnya mesti benar. Jadi bukan masalah tapi gue udah tidur 9 jam kok, tapi bangun-bangun masih kadang badan masih lemas, kepala pusing. Nah, itu salah satu gejala kalau metabolismenya nggak bagus. Otomatis buat penurunan berat badan itu juga jadi lama, jadi susah. Itu juga jadi semuanya masalah istirahat, terus jenis olahraganya juga mesti diperhatiin gitu. Nah, kalau Muay Thai sebenarnya olahraga bela diri apapun itu baiknya seminggu minimum 2 kali. Kalau misalkan mau kitanya memang serius untuk bisa ya gitu. Tapi kalau masalah mau nurunin mesti berapa banyak nih, berapa kilo, itu balik lagi sih, balik ke tadi, ke makanan dan segala macam. Jadi kayak kita mesti kalori defisit juga, itu kan ada hitung-hitungannya. Jadi sebenarnya dalam seminggu kita turun berapa itu bisa dihitung kurang lebih, kalau asal kita memang disiplin juga. Cuman kan masalahnya, nah paling penting sebenarnya mindset.